Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Kita haturkan juga salam penantian, salam rindu untuk Sangkinasih Satrio Piningit. Mudah-mudahan beliau segera muncul untuk memberikan suatu keadilan bagi kita bangsa Nusantara ini. Ya, untuk para sahabat semuanya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung channel Padepokan Lokajaya. Dan insya Allah para penonton channel Padepokan Lokajaya ini adalah orang-orang yang diperjalankan. Mudah-mudahan bisa bersatu menjadi satu kesatuan yang akan memberikan suatu bukti nyata untuk Nusantara ini. Sebagaimana yang sudah dicita-citakan oleh para leluhur kita yang menjadikan Nusantara ini menjadi panutan seluruh dunia. Ya, langsung saja dalam pembahasan kali ini. Tentunya tim Padepokan Lokajaya dalam hal ini banyak narasumber-narasumber yang kami temui dan kami jumpai baik melalui soan maupun melalui telepon ya. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, bila mana membutuhkan jasa sewa atau rental mobil, hubungi saja www.kudaku.id di seluruh Indonesia, di kota-kota besar insya Allah sudah ada ya. Seperti ini nih yang tulisan yang jalan ya. Berbicara mengenai Sangkinasih Satrio Piningit tentunya tidak lepas dengan keadaan zaman. Seharusnya Sangkinasih Satrio Piningit ini dalam menurut sesepuh mengatakan bahwasannya seharusnya Sangkinasih Satrio Piningit ini sudah turun gunung, yang artinya sudah situasi dan kondisi Nusantara ini yang memerlukan suatu keadilan, suatu sosok figur yang bisa menjadi suri toladan dan memberikan suatu keadilan bagi seluruh bangsa di Nusantara ini. Dengan cara apa dan seperti apa? Itu tentunya Sangkinasih Satrio Piningit lah yang tahu, karena semua akan dibimbing dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sesepuh mengatakan seperti itu. Jadi Sangkinasih Satrio Piningit ini bukan pilihan manusia, bukan melalui pemilu, bukan melalui suara rakyat. Tetapi Sangkinasih Satrio Piningit benar-benar adalah suatu yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya sudah dipersiapkan dari segi keilmuannya. Ya, Allah itu tidak bisa untuk diragukan. Jadi suatu yang dipilih oleh Allah, yang ditunjuk oleh Allah, tentunya sudah dipersiapkan untuk menghadapi situasi dan kondisi apapun tentunya yang ada di muka bumi ini. Jadi Sangkinasih Satrio Piningit ini seharusnya memang sudah melakukan, sudah tampil, walaupun belum menampilkan sosoknya, tetapi sudah mempersiapkan ya, sudah mempersiapkan dan sudah turun gunung untuk memberikan pemikirannya, bahkan memberikan kemasukan kepada orang-orang yang diperjalankan juga. Seharusnya sudah merekrut orang-orang yang diperjalankan, menyatukan orang-orang yang diperjalankan. Sudah tidak saatnya Sangkinasih Satrio Piningit ini masih sembunyi. Tetapi sudah turun gunung, yang artinya sudah mulai bekerja secara nyata, bekerja secara gerilya, menyatukan satu dengan yang lain, mengumpulkan orang-orang yang diperjalankan untuk menjadi bala tentara di alam nyatanya. Kalau bala tentara di alam huib tentunya itu pasti sudah ada. Itu hanya orang-orang tertentu, bahkan sedikit sekali yang
mampu melihat bala tentara daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Kenapa sudah saatnya turun gunung? Ya karena kondisi, situasi bumi ini yang memerlukan sosok yang benar-benar mampu memberikan suatu keadilan, mampu memberikan suatu kenyamanan, menegakkan suatu ketauhidan, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita tunggu-tunggu, itu bukan hanya sekedar memberikan makan, bukan hanya sekedar memberikan teori, bukan hanya sekedar memberikan ancaman, tetapi sosok figur yang kita tunggu, Sang Kinasih Satrio Piningit ini akan membawa suatu kedamaian untuk seluruh bumi ini, umat yang ada di bumi ini. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah itu tidak pernah ingkar. Tidak pernah ingkar. Kenapa? Orang di zaman sekarang ini banyak sekali yang menunggu, mengharapkan kehadiran sosok beliau ini atau sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Apakah dengan menunggu, dengan kehadirannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini, itu adalah suatu jawaban doa-doa kita semua? Wallahu a'lam ya. Ya karena apa? Bukan hanya di kalangan kaum muslimin saja yang menunggu sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini, tetapi baik dari seluruh agama menunggu kehadiran sosok Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Karena di dalam kitab-kitab yang dipercayai beberapa agama mengatakan di akhir zaman ini itu adalah akan datang sosok yang memberikan, ibaratkan payung, ya, payung keadilan, payung kebahagiaan pada seluruh umat yang ada di Nusantara ini khususnya. Dan kaum atau bangsa Israel ini juga tidak kalah dengan orang-orang yang menunggu kehadiran Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Kaum Israel atau orang-orang Israel ini juga sudah berritual memanggil Dajjal itu, yang kita sebut Dajjal itu, dengan cara-cara mereka. Bahkan beberapa tahun yang lalu itu sudah mengumpulkan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi untuk supaya ini kembali ke tanah Israel itu. Itu adalah suatu syarat untuk kemunculan daripada Dajjal itu, dan sudah menanam pohon-pohon yang akan melindungi kaum Yahudi itu. Ini bukan suatu kehaluan, saudaraku. Ini suatu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apakah ini sudah fase akhir zaman? Ya. Iya. Karena apa? Karena tanda-tanda yang disebutkan baik oleh hadis Rasulullah maupun Prabu Joyoboyo sudah mengatakan, dengan tanda-tanda seperti itu kita sudah menampak. Sudah nampak, saudaraku, sebagaimana dulunya Arab Saudi seperti apa, dan sekarang sesuai dengan hadis Rasulullah. Sesuai dengan hadis Rasulullah bahwasannya nanti akan hijaunya tanah Arab sekarang sudah terbukti. Nanti akan muncul gunung emas yang di Sungai Everest. Seluruh peneliti-peneliti sudah berbondong-bondong meneliti dan mencari sumber gunung emas itu. Apakah itu gunung emas beneran emas ataukah minyak ataukah apa? Tetapi itu berpotensi akan menjadi rebutan umat yang ada di dunia ini. Hanya orang-orang mukminlah yang mengikuti petunjuk oleh Rasulullah SAW supaya menjauhi hal itu.
Karena apa? Yang datang 100 hanya satu yang hidup. Ini adalah fitnah yang sudah semakin nampak. Tanda-tanda akhir zaman semakin nampak, semakin jelas. Apakah kita tetap akan seperti ini terus? Bermaksiat, bernyantai-nyantai, berfoya-foya, korupsi, pungli. Apakah tetap masih kita lakukan seperti itu? Sedangkan akhir zaman semakin dekat. Sedangkan Tuhan semakin dekat. Monggo dipikirkan ya. Marilah, itu wejangan daripada sesepuh yang harus saya sampaikan, bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini seharusnya sudah turun gunung yang akan memberikan kerja nyata kepada kita semua. Dengan cara apa? Tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit lah orang yang ditunjuk oleh Allah lah yang benar-benar akan mengetahui tentang hal itu. Marilah kita selalu meningkatkan ibadah kita, kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita selalu dalam rahmatnya, selalu dalam lindungannya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk para sahabat semuanya, bila mana membutuhkan jasa rental mobil ya, hubungi saja websitenya www.kudaku.id. Insyaallah amanah aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.